Sistem pengklasifikasian. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Yang pertama adalah sistem klasifikasi buatan atau artificial. Mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup. Misalnya, pada klasifikasi tumbuhan, pohon, semak, perdu, dan gulma. Yang kedua adalah sistem klasifikasi alami, yaitu natural. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologi sehingga terbentuk takson-takson yang alami, misalnya hewan berkaki 4. Yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenik, merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangannya genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Teori ini diperkenalkan oleh Charles Darwin. Sistem klasifikasi filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern yang dipelopori oleh Hutchinson, Cronquist, dan lainnya. Makin dekat hubungan kekerabatan, makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Misalnya, orangutan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Selanjutnya, yakni cladogram atau pohon filogeni. Cladogram atau cladolistic dendrogram merupakan pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Filogenetika digambarkan sebagai klasifikasi secara taksonomi dari organisme berdasarkan pada sejarah evolusi mereka. Filogeni merupakan bagian integral dari ilmu pengetahuan yang sistematik dan mempunyai tujuan untuk menentukan filogeni dari organisme berdasarkan pada karakteristik mereka. Lebih lanjut, filogenetika adalah pusat dari evolusi biologi seperti penyingkatan keseluruhan paradigma dari bagaimana organisme hidup dan berkembang di bumi. Cladogram bergambar seperti pohon diagram atau grafik yang menunjukkan kesamaan evolusi dan hubungan antara spesies dan organisme. Semakin banyak persamaan, semakin dekat kekerabatan organisme tersebut. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan dengan menggunakan karakter derivat yang dimiliki dalam bentuk kelompok-kelompok atau clade dengan memanfaatkan ratusan ribu hingga jutaan informasi genetik, baik berupa penanda maupun sekuen DNA dan RNA. Selanjutnya, cladogram dibagi menjadi 3, yakni monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Monofiletik adalah suatu takson yang nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson lain. Parafiletik adalah suatu takson yang tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang sama yang menurunkan spesies yang termasuk dalam takson tersebut. Kemudian polifiletik adalah suatu takson yang anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih nenek moyang yang tidak sama bagi anggotanya. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan takson. Nah, tingkatan takson di sini terdiri dari 7 tingkatan. Dengan tingkatan yang tertinggi yaitu kingdom dan tingkatan terendah yaitu spesies. Nah, namun di sini kami menambahi tingkatan varietas di bawah spesies. Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam tingkatan takson, yaitu tanda panah sebelah kiri dan tanda panah sebelah kanan pada gambar
yang terdapat di PPT. Catatannya yaitu tanda panah sebelah kiri, semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri suatu makhluk hidup itu akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu pada tanda panah sebelah kanan, semakin rendah tingkatan suatu takson, maka jumlah anggota dari suatu tingkatan tersebut akan semakin sedikit. Selanjutnya yaitu tingkatan tertinggi, yaitu kingdom atau kerajaan. Nah, kingdom di sini memiliki jumlah anggota yang terbesar. Perlu diketahui, terdapat ilmuwan yang bernama Robert H. Walker yang pada tahun 1969 itu mengelompokkan kingdom ke dalam 5 kelompok, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Monera, dan Protista. Nah, kemudian pada tahun 2004 itu terdapat ilmuwan yang berbeda dengan pendapat dengan Robert H. Walker, yaitu Thomas Cavalier Smith yang mengelompokkan kingdom ke dalam 6 kelompok yang berupa kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Chromista, kingdom Protozoa, dan kingdom Bacteria. Nah, namun di Indonesia sendiri untuk 6 kingdom ini masih berusaha mengadaptasi klasifikasi domain, jadi belum diterapkan. Selanjutnya yaitu tingkatan divisio atau filum. Nah, tingkatan divisio atau filum di sini berada di bawah tingkatan takson. Nah, untuk divisio itu biasa digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan untuk filum itu biasa digunakan untuk takson hewan. Divisio di sini para ilmuwan mengelompokkan tumbuhan biasanya berdasarkan morfologi bentuk, struktur, dan proses evolusi. Nah, sedangkan filum itu ilmuwan biasa mengelompokkan berdasarkan morfologi bentuk, struktur, ciri hewan, keturunan, serta proses evolusinya. Untuk divisio contohnya berupa Brachyphyta atau lemut. Sedangkan untuk filum contohnya berupa Mollusca, Echinodermata, Chordata, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu klasis atau kelas. Klasis atau kelas itu berada di tingkatan ketiga di bawah divisio. Nah, kelas sendiri terdiri dari sekelompok tumbuhan atau hewan yang memiliki ordo yang sama. Contohnya seperti mamalia, amfibi, aves, dan reptil. Kemudian yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Nah, ordo atau bangsa di sini berada di bawah tingkatan kelas. Ordo itu merupakan tingkatan yang berada di bawah kelas, kemudian para ilmuwan itu mengelompokkan ordo berdasarkan hewan atau tumbuhan yang memiliki familia yang sama. Contohnya yaitu Carnivora dan Galliformes. Yang kelima yaitu familia atau keluarga. Familia merupakan tingkatan taksonomi yang berada di bawah ordo. Pengelompokan hewan ataupun tumbuhan berdasarkan familinya melihat pada kekerabatan dan persamaannya. Contoh dari familia ini yaitu contoh Canidae yang merupakan keluarga dari kucing. Yang keenam yaitu genus atau marga. Genus merupakan pengelompokan hewan atau tumbuhan yang berbeda spesies tetapi memiliki marga yang sama. Contoh genus yaitu bawang putih, Allium cepa, dan bawang merah, Allium sativum. Keduanya berada dalam satu genus yaitu Allium.
Yang ketujuh yaitu spesies. Spesies merupakan tingkatan terendah dari taksonomi makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan yang berada dalam spesies yang sama memiliki ciri-ciri, fisiologi, morfologi, dan biokimia yang mirip. Apabila genus memiliki anggota dengan ciri yang sama dan dapat menghasilkan keturunan yang subur, maka dapat dimasukkan dalam spesies. Contoh dari spesies ialah kucing, cita, dan singa. Ketiga hewan tersebut berasal dari satu keluarga yang sama, yaitu kucing-kucingan, Felidae. Yang kedelapan yaitu varietas atau ras. Varietas merupakan kategori yang berada di bawah subspesies atau spesies. Anggotanya berbeda dari lainnya dalam spesies dengan karakteristik kecil, namun dapat diturunkan. Contohnya yaitu pada kucing seperti kucing Angora, Persia, dan lain-lain. Jadi, semakin rendah tingkat takson, maka semakin sedikit juga anggota takson. Begitu juga persamaan ciri anggota takson. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak juga anggota pada takson. Begitu juga dengan perbedaan ciri anggota takson tersebut. Oke, baik, kita sekarang sampai ke manfaat mempelajari klasifikasi. Nah, menurut Gembong 2003, keuntungan atau manfaat mempelajari makhluk hidup adalah mempermudah dalam mencari keterangan tentang makhluk hidup yang akan kita pelajari. Selain itu, klasifikasi juga memudahkan dalam memberi nama ilmiah kepada individu dan populasi dari setiap individu. Manfaat lainnya mempelajari klasifikasi diantaranya yaitu 1. Dengan mengetahui ciri-ciri, hubungan kekerabatan, dan interaksinya dengan lingkungan, kita dapat mengetahui berbagai manfaatnya secara langsung. Contoh, harimau lebih berkerabat dengan kucing daripada dengan komodo, karena memiliki persamaan yang lebih banyak. 2. Dengan mengetahui sifat-sifat unggul makhluk hidup, kita dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Yang ketiga, pengenalan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memberikan manfaat bagi manusia. Misalnya, ular adalah reptil pemakan tikus di sawah, jadi kekerabatannya bermanfaat untuk menjaga keseimbangan populasi tikus di sawah. Jika jumlah ular berkurang akibat perburuan secara massal, secara otomatis populasi tikus akan meningkat karena tidak ada predator yang mengontrol perkembangan populasinya. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.